Ya, hari ini bukan bahas lanjutan dari praktik yang atau latihan soal yang minggu lalu ya, tentang cahaya foto. Kalau sebelumnya kita bahas persamaan dasar akuntansinya atau PDA, kali ini kita bahasnya adalah laporan keuangannya. Di mana laporan keuangan itu sudah dijelaskan bahwa komponennya ada 4. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, yang ketiga ada laporan posisi keuangan, dan yang keempat ada laporan arus kas. Tapi untuk di tutorial kali ini kita hanya akan bahas 3 ya, kecuali laporan arus kas itu nanti akan dibahas selanjutnya ya di next tutorialnya mungkin. Di sini sudah ada contohnya ya untuk kita pakai pembahasannya yang cahaya foto. Nah, di sini biasanya muncul karena saya banyak aplikasinya, ya di sini ada WPS, ada Spreadsheet dan Excel. Sebenarnya semuanya sama aja, mereka masing-masing bisa ngedit dokumen Excel di HP. Nah, biasanya saya pakainya itu adalah WPS. Ya, ini dia tampilannya. Untuk di handphone itu supaya tampilannya lebih lebar, kalian pakainya mode landscape. Ya, mode landscape, jadi lebih enak dilihatnya. Di sini ada PDA yang sebelumnya kita sudah pernah kerjakan ya, kita sudah pernah bahas. Nah, kita langsung masuk aja ke laporan keuangannya. Yang pertama ada laporan laba rugi ya. Ketika kalian ngebuat laporan, itu jangan dilupakan ini. Namanya judul atau kepalanya ya. Dimana ada yang paling atas itu adalah nama PT-nya atau nama perusahaannya, yang kedua judulnya laporan laba rugi kah, persamaan dasar akuntansi, atau laporan perubahan ekuitas, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah untuk bulan yang berakhir 31 Juli, karena laporan keuangan itu pasti dibuatnya di akhir bulan. Ya. Di laporan laba rugi ini, kalian fokusnya hanya ke pendapatan dan beban, karena unsur laba rugi itu hanya pendapatan dikurangi beban. Ya, jadi jangan ke yang lain. Di sini ada pendapatan jasa. Perbesar. Ya, ada pendapatan jasa. Ini dapatnya dari mana? Kalian dapatkannya itu dari PDA yang sudah pernah dikerjakan. Nah, di sini ada pendapatan jasa ya 900.000. Ini yang pertama, kemudian yang kedua itu yang mana lagi nih? Oh, ini ada lagi nih, 4.200.000. Kemudian sampai akhir ternyata nggak ada ya. Jadi pendapatan jasanya hanya ada 2. Kita tandain warna merah aja ya misalnya. Jadi enak menandakan bahwa dia sudah masuk ke laporan laba rugi. Ya, 900.000 dan 4.200.000. Langsung kita masukkan ke laporan laba ruginya, pendapatan jasa. Ya, kita pakai sama dengan 900.000 ditambah 4.200.000. Enter, kemudian oke. Ya. Tuh, di sini otomatis ada 5.100.000. Kemudian di bawahnya ada lagi yang namanya pendapatan komisi ya. Jadi yang paling atas itu pasti posisinya adalah pendapatan. Karena pendapatan dikurangi beban ya. Jadi pendapatan di atas, kemudian di bawahnya itu adalah beban. Di sini masih ada pendapatan komisi. Kita cari di PDA-nya pendapatan komisi. Ya, pendapatan komisi cuma ada 1 di sini, yaitu sebesar 50.000. Maka langsung aja kamu isi di laporan laba ruginya 50.000. Ya, tuh jadi ada 5.100.000 dan 50.000. Kemudian di sini ada beban sewa. Kemudian ada lagi beban iklan. Ya, untuk mempersingkat kita langsung aja 2 akun ya, beban sewa dan beban iklan. Kalian cari juga di PDA beban sewa mana. Nih beban sewa. Ya, beban kita warnain warna kuning misalnya. Salah. Bukan ini. Ya, kita blok warnanya warna
kuning misalnya. Ya. Kemudian ada beban iklan juga kan, tadi kita warnain kuning juga ya. Berarti beban sewa 500, kemudian beban iklan 350.000. Langsung diketik di laporan laba ruginya. Di sini tadi berapa? 500 dan 350.000. Ya, 500 beban sewa, beban iklannya 350.000. Lanjut, ada beban perlengkapan dan beban penyusutan. Itu didapat dari PDA-nya juga. Nih, ya di paling akhir. Ada kan 700.000 itu keterangannya perlengkapan yang terpakai. Berarti sudah menjadi beban ya, karena sudah terpakai. Kemudian ada penyusutan 150.000. Namanya penyusutan itu jadi beban. Ya, kita masukkan 700.000 dan 150.000. 700.000 di enter, 150.000-nya dimasukkan untuk di bagian bawah. Ya, tuh ya, jadi kelihatan ya, pendapatannya sudah, bebannya juga sudah. Di sini ada total beban operasi. Ternyata totalnya itu adalah 1.700.000. Ya, itu didapat dari semua beban ditambah. Totalnya adalah 1.700.000. Nah, 1.700.000 ini dia di dalam kurung harusnya ya, karena dia menjadi pengurang. Tuh ya, minus 1.700.000. Nah, sehingga hasilnya adalah ya, sehingga hasilnya adalah 3.450.000 ya. Tadi ada kesalahan. Nah, karena di sini Excel dia udah otomatis pakai tanda kurang ya. Jadinya totalnya adalah 3.450.000. Didapat dari 5.100.000 ditambah 50.000 itu kan pendapatan. Nah, dikurangi beban. Bebannya adalah 1.750.000 sehingga total laba itu adalah 3.450.000. Kenapa dia laba? Karena dia posisinya memang pendapatan lebih besar dari beban ya. Lanjut kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Di sini ada yang namanya modal per 1 Juli 2019. Berarti kalian mencatatnya itu angkanya didapat dari transaksi tanggal 1 Juli 2019. Nih, ya. 1 Juli 2019 modal awal sebesar 10 juta. Nah, perubahan ekuitas ini itu adalah karena kalian sudah mendapat laba, berarti modal kalian itu berubah ya. Yang tadinya cuma 10 juta berarti karena sudah ada laba ya, ada tambahan uang berarti akan bertambah. Di sini kita ketik dulu yang awalnya yaitu 10 juta. Nah, kemudian ada laba bersih. Laba bersih ya, jelas banget di sini tulisannya adalah laba bersih. Berarti didapat dari laporan laba rugi yang 3.450.000. Nah, di sini tinggal ketik 3.450.000. Tuh ya. Kemudian ada Prive. Prive ini sebagai pengurang. Prive didapat dari PDA-nya. Kita cari Prive. Tuh, Prive ya, warna yang kuning juga deh.
biar dia sudah menandakan bahwa dia sudah diambil ya, atau sudah dicatat di laporan keuangan. Nah, Prive di sini minus 750.000. Berarti dia sebagai pengurang 750.000. Ingat, minus pakai dalam kurung. Ya. 3.450.000 dikurangi 750.000, totalnya adalah 2.700.000. Kemudian 2.700.000 itu dinamakan penambahan modal karena hasilnya masih positif ya. Artinya laba bersihnya itu lebih besar daripada private-nya. Kalau misalkan dia ternyata mengalami rugi, maka di sini bukan penambahan modal ya, tapi dia dinamakan pengurangan atau penurunan modal. Kalian bisa lihat di materi, di laporan ekuitas itu ada 2 versi ya. Ada contohnya, di mana ada yang kondisi pada saat laba dan kondisi pada saat rugi. Di sini kebetulan kondisinya pada saat laba ya. Langsung aja 10 juta ditambah 2.700.000 sehingga modalnya berubah jadi 12.700.000. Nah, yang tadinya awalnya modalnya 10 juta, seiring berjalannya waktu, transaksinya berjalan, dia mengalami perubahan akibat bertambahnya modal sehingga modalnya bertambah 12.700.000. Kalau ketika dia mengalami rugi, berarti ya modalnya juga berkurang. Semoga paham ya sampai sini. Nah, terakhir kita akan lanjut yang namanya laporan posisi keuangan. Ini dia. Ya. Laporan posisi keuangan ini didapat dari PDA juga pastinya. Ya. Ada yang namanya kas. Nah, di sini kalian bisa lihat kas di PDA kalian. Bu perkecil ya. Nah, ini ya, kas tuh. Kita blok. Kas di totalnya itu adalah 6.750.000. Ya, jadi diambilnya itu adalah nilai yang paling akhir atau saldonya, yaitu 6.750.000. Langsung kita masukkan ke laporan posisi keuangan. Rp6.750.000. Kemudian hal yang sama juga dilakukan ke piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi, penyusutan. Di situ sudah ada ya, diambil dari total yang paling akhir. Berarti ini, dan ini ya. Sesuaikan akumulasi penyusutan. Tuh ya. Tuh. 2.200.000, 150. Kita masukin yang 2 itu dulu. 2.200.000, 150.000 ya. Kemudian peralatannya tadi 10 juta, akumulasinya 150.000 dengan posisi minus. Rp10 juta. Di sini minus 150.000. Tuh ya. Ternyata totalnya 18.950.000. Nah, dia sama nih dengan ini. Ya, itulah akuntansi, jadi harus balance atau seimbang. Ya. Ini dari sisi aset. Sekarang kita masuk ke liabilitas dan ekuitas. Nah, ada yang namanya utang usaha. Utang usahanya kita lihat juga dari PDA-nya. Utang ya.
Utangnya saldonya itu adalah 6.250.000. Rp6.250.000. Nah, terus di sini ada modal nih, harusnya modal aja ya, 12.700.000. Itu didapat dari ini ya. Jadi antara ini modal di yang ekuitas dengan yang ini itu harus sama 12.700.000 karena diambilnya dari situ. Ya, kebetulan aja dia balance dengan PDA, bukan kebetulan karena sebetulnya memang harus balance ya antara di PDA, laporan perubahan ekuitas, juga di laporan posisi keuangan. Dia sama-sama 12.700.000. Kalau misalkan beda berarti ada kekeliruan ya, kurang tepat jawabannya. Nah, hasilnya balance 18.950, 18.950.000 sama dengan yang PDA-nya juga. Itu ya. Kalian bisa ulang-ulang video ini, atau yang masih kurang jelas tanyakan ya. Jangan bosan-bosan nanyain. Toh gurunya juga masih menjawab pertanyaan kalian. Itu saja. Terima kasih.